Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan menganalisis struktur balok penerus menggunakan aplikasi Robot Structural Analysis Professional 2021 yang merupakan salah satu materi dalam mata kuliah Laboratorium Analisa dan Desain Struktur. Pada pertemuan sebelumnya kita telah membahas tentang prosedur atau langkah-langkah mengentry data pada program ini. Kali ini kita akan langsung menganalisis struktur balok penerus seperti tampak pada gambar dengan panjang bentang pertama 6, 5, 3, 1. Kita diminta menganalisis struktur tersebut dan kemudian menentukan besarnya momen maksimum pada daerah lapangan dan tumpuan untuk setiap balok. Yang kedua, besarnya gaya lintang maksimum setiap balok, reaksi perletakan pada setiap titik tumpu, dan terakhir mampu menggambarkan bidang momen, bidang lintang, dan bidang normal balok tersebut. Baik, untuk mempersingkat waktu kita bisa langsung masuk ke aplikasi robot itu sendiri. Terus dulu. Kita mulai dengan langkah pertama, kita klik new pada aplikasi robot kita. Kita harus memilih tipe struktur yang akan kita analisis. Untuk struktur balok menerus seperti itu, kita harus memilih frame 2D design. Kenapa? Karena untuk tipe ini adalah struktur-struktur, kita memilih tipe ini adalah ketika struktur yang kita analisis outputnya atau keluarannya berupa bidang momen, bidang lintang maupun bidang normal. Untuk 2 dimensi sudah pasti. Oke, kita langsung klik saja. Baik, sudah tampil. Pastikan bahwa satuan yang kita gunakan sama dengan soal yang ada, yaitu meter kilogram pos. Kalau belum sesuai, kita tinggal double klik, kemudian kita edit di bagian struktur dimension, ini aja. Kemudian di bagian pos, bagian posnya dan momennya. Kita sesuaikan semuanya. Setelah kita pilih, kita save current parameter as default. Untuk dimensi-dimensi yang lain kita coba tinggalkan dulu karena belum kita butuhkan. Nah, langkah pertama kita memasukkan data penampang seperti dengan tampil pada soal. Nah, pada soal ini yang penampang yang kita maksud diwakili oleh kakuan lentur balok 2 EI untuk balok AB, 1,5 EI untuk balok BC, dan 1 EI untuk balok C ke D dan D ke E. Oke. Nah, pada robot kita bisa memilih geometri, kemudian kita pilih properties section. Jadi ini adalah langkah untuk memasukkan data penampang. Oke, kita coba hapus semuanya dulu, kemudian kita klik new section definition. Kita biarkan materialnya still saja, kemudian kita masuk ke tab AX, Y, Z. Nah, menu ini adalah untuk memasukkan data-data penampang secara umum. Di situ kan tertulis 2 EI, sehingga di sini label kita tulis 2 EI. Kemudian untuk analisis 2 dimensi, kita cukup mengentrikan momen inersia terhadap sumbu Y atau IY nilai 2. Kita add incorrect section parameter. Kenapa? Karena tidak semua data penampang kita masukkan, tidak ada masalah, kita pilih no saja. Kemudian 1,5 dan 1. Kita ganti lagi 1,5 EI. Kemudian di sini kita tulis 1,5. Kita add, kita no, dan terakhir adalah EI. Kita tulis 1 EI pada IY. Kita no. Oke, dengan sendirinya bahwa penampang kita sudah masuk 1,5, 2 EI dan EI sendiri. Kita lanjutkan dengan melakukan langkah berikutnya, melakukan gambar struktur.
Kita masuk ke geometri, kita pilih bars. Oke. Kalau kita akan menggambar balok AB 2 EI dengan panjang 6 meter, sectionnya kita pilih 2 EI, kemudian beginning, kita isi koordinat dari join A dan N adalah koordinat join B. Berarti di sini 0, titik koma 0. Hati-hati dengan titik koma ini, tergantung setting komputer, bisa 0,0 atau 0,0. Parameternya adalah button add ini aktif atau tidak. Kalau tidak aktif berarti log pemisah itu salah. Kemudian kita lanjut, karena dia panjangnya 6 meter, koordinat B kita pilih 6,0. Kita lihat button add ini sudah aktif, berarti titik komanya sudah sesuai. Kita add. Oke, tampak pada workspace kita sudah tampil balok A ke B. Kita lanjutkan untuk balok B ke C 1,5 EI, kekakuannya panjang 5 meter. Kita ganti 1,5 EI, kemudian di sini kita isi 6,0 dan terakhir 5 meter berarti 11,0. Kita add lagi. Oke, dia terus bertambah. Kita lanjutkan dengan balok C ke D. Kemudian di sini kita pilihkan 11,0. Kita lanjutkan tambah 3 meter 14,0. Kita add. Kalau bertambah lagi dan terakhir kita masukkan panjang 1 meter, EI-nya sama. Bar sudah bisa kita close. Kita zoom all agar lebih besar. Kemudian kita dapat menampilkan nomor join. Itu nomor joinnya dan ini adalah nomor balok, numbers. Oke, kita aktifkan aja nomor join. Langkah berikutnya adalah kita memasukkan data perletakan. Kita bisa pilih geometri, support. Default robot ini adalah fix dan pin. Kalau lihat soal kita ada jepit, ada sendi, dan ada roll. Kita bisa memasukkan data, mendefinisikan perletakan roll, klik new definition, kemudian labelnya kita ganti dengan roll. Roll ini kita asumsikan yang hanya mampu menerima gaya vertikal saja. Jadi yang kita cek adalah UZ, perpindahan arah vertikal kita tahan. Kita add. Oke, pada menu support ini sudah masuk roll itu. Ini kita bisa close. Kemudian kita lanjutkan dengan mendefinisikan pada peletakan pertama, pada join pertama adalah fix. Kita klik fixnya, kemudian kita klik joinnya. Oke, kemudian join 2 dan 3 adalah sendi. Kita klik pin, kita klik join 2, selanjutnya join 3, dan yang terakhir adalah join 4 adalah roll. Peletakan telah selesai kita entry, kita bisa close. Selanjutnya kita akan memasukkan beban. Kita bisa pilih loads. Semua loads belum ada yang aktif, jadi kita klik dulu load types. Oke, kita lanjutkan, kita klik add untuk memasukkan DL1. DL1 ini berupa berat sendiri struktur default daripada robot. Kita akan bekerja di DL2. Kenapa? Karena soal atau kasus yang akan kita analisis tidak termasuk berat sendiri. Jadi bebannya tidak termasuk berat sendiri, sehingga kita tambahkan lagi DL2 dan kita akan bekerja di DL2. Oke, DL2 sudah selesai, kita close. Kita akan masukkan data beban, yaitu beban pertama pada balok A ke B, beban merata besar 200 kg per meter lari. Kita ke load definition. Nah, di sini ada 3 menu, ada node, ada bar, dan ada celebrate. Kalau node adalah digunakan apabila beban bekerja pada join kita.
Sedangkan bar digunakan untuk beban-beban yang bekerja pada bar atau balok. Dan terakhir adalah self weight, kita tidak perhitungkan. Oke. Untuk balok AB itu adalah beban terpusat, beban merata, kita pilih bar. Kemudian karena dia merata sepanjang balok, kita pilih uniform load. Tadi besarnya adalah minus 200. Searah sumbu Z, karena ke bawah kita pilih minus, kemudian kita tulis 200. Kita add, kemudian kita pilih baloknya. Oke, sudah tampil bebannya. Untuk menampilkan nilai beban, kita bisa klik di sini, 1, 2, 3 ini. Oke, sudah keluar. Selanjutnya kita akan mengisi beban pada balok BC paruh bentang. Karena tidak lagi sepanjang balok, maka kita tidak lagi mengisi di uniform load, tetapi pada trapezoidal load. Ini ada 2P, 3P, dan 4P. Tentunya kita lihat, kita akan memilih 2P, P1 dan P2. P1 itu adalah minus 200, P2 pun minus 200. Kemudian absolut dan relatif. Kita pilih dulu absolut untuk memastikan lokasi atau tempat ujung beban bekerja pada balok. Jadi satunya adalah X1 kita pilih 0 karena bekerja pada ujung kiri, dan X2 adalah 2,5 meter karena kita pilih absolut. Sudah kita add, kemudian kita klik baloknya. Hati-hati yang klik baloknya, lihat kursornya ini ada panah dari ke kanan arahnya. Ketika kursor saya sedikit ke kiri, artinya bahwa balok akan dihitung dari kiri. Hingga tadi 0, 2,5. Begitu pula kalau saya ke kanan, berarti dia mulainya dari kanan. Hingga tadi pasti bebannya kita ngisi dari kanan. Nah, yang tepat adalah kita pilih agak ke kiri karena bebannya dari kiri. Oke, sudah, saya matikan bebannya dulu, nilai beban. Selanjutnya adalah beban terpusat pada balok BC. Jadi dia beban terpusat meskipun pada beban terpusat, namun beban ini bekerja pada balok BC atau balok 23 pada robot ini. Kita pilih tetap bar, kemudian di sini yang kita pilih adalah bar force. Kita klik. Bebannya bekerja secara sumbu Z, kita pilih minus 400. Ini posisi relatif absolut. Karena dia di tengah, bisa kita pilih relatif, nilainya adalah setengah L. Jadi 0,5 L di tengah bentang. Kita add, kita klik karena dia sembarang, kita bisa pilih. Ya, tampilkan nilainya 400 kg. Oke. Langkah selanjutnya, CD ini sama dengan beban pada balok AB, bisa kita mulai dengan uniform load. Kemudian di sini adalah minus 250. Kita add, kita klik balok 34. Oke. Dan yang terakhir adalah beban terpusat pada join E. Ingat, karena beban bekerja pada join E atau join 5, kita pilih node. Kemudian yang kita pilih adalah nodal force. Secara sumbu Z minus 600. Kita add, kita klik join 5. Oke, beban telah bekerja. Kok hilang? Kita bisa tampilkan di sini. Kembali menampilkannya, kita hilangkan nilai bebannya. Sudah selesai entry data kita sudah bisa melakukan kalkulasi atau menganalisis strukturnya dengan perintah analisis calculation. Ya, sudah selesai. Ini ada number of errors, tidak ada masalah, errornya 0, kemudian warningnya ada 5, ada 3. Oke, tidak masalah ini karena tadi data penampang yang kita entrykan tidak lengkap, tapi tidak akan mempengaruhi hasil. Baik, yang ditanyakan adalah besar momen maksimum pada lapangan tumpuan setiap balok. Kita bisa menampilkan bebannya, kita hilangkan dulu ini, kemudian kita pilih result, diagram forwards. Kita tampilkan momennya, momen adalah MY momen. Momen terhadap sumbu Y, kita apply dulu, kita lihat hasilnya. Oke, kemudian kalau kita mau menampilkan angkanya, kita pilih di parameters atau di sini. Ya, parameters. Kita pilih label, kita lihat play dulu. Oke, itu angkanya sudah keluar. Kalau kita mau membedakan antara tarik dan tekan, plus dan minus, kita pilih different, kita apply. Kemudian kita fill dia punya diagram, kita bisa apply. Ya, hasilnya demikian. Dengan cara yang sama, untuk gaya lintang bisa kita tampilkan dengan menggunakan FZ, gaya yang secara
tegak lurus, sumbu panjang balok kita apply. Ya, tampil demikian. Kalau kita ingin memperbesar gambarnya, kita tinggal klik diagram size-nya, kita klik 2 kali misalkan, kita apply, nah, kalau besar, atau kita kembalikan, apply, kita normalize. Ya. Untuk gaya lintang, gaya normal, kita tidak ada gaya miring sehingga fx-nya adalah 0. Ya. Sedangkan soal berikutnya, reaksi peletakan. Kita tetap di diagram yang sama, kita bisa pilih reaction, kemudian kita aktifkan menu fx dan fz serta my. Description, kita aktifkan, kita cek untuk bisa menampilkan besarnya gaya-gaya tersebut. Ini tampil ini pada join 1, bergerak, bekerja atau reaksi peletakannya searah sumbu Z vertikal dan momen Y perlawanan jarum jam minus 587 karena dia terjepit. Sedangkan peletakan 2 dan 3 itu adalah sendi, bebannya gaya reaksi peletakan sebesar itu, dan terakhir adalah roll pada join 4. Kita apply semuanya. Dan terakhir, gambar bidang momen lintang kita bisa aktifkan di result diagram for building detail analysis. Kita bisa menampilkan secara bersamaan baik bidang momen, lintang, dan normal kalau ada. Ini karena tidak ada, kita aktifkan MY saja, kemudian FZ-nya kita apply. Ya, hasilnya tampak demikian. Ini bisa kita hilangkan, ini kita kecilkan dulu supaya bisa lebih dominan gambarnya. Oke, ini bisa juga kita kecilkan, kita drag. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan. Ini hasilnya telah sesuai. Dan kalau kita lihat jawaban dari soal ini, menampilkan hasil yang kurang lebih sama. Nah, ini ada juga tampilan yang lain untuk menampilkan besarnya gaya atau momen pada gaya dalam pada setiap balok per satuan panjang. Kita klik kanan, kemudian kita pilih objek properties, kita pilih NTM, misal momen MY, kita bisa klik. Jadi momen yang terjadi pada balok 1, 2, kita bisa klik in point-nya, kemudian di sini kita gerakkan. Nah, dengan sendirinya momen ini berubah sesuai dengan posisi atau letak kursor kita panjang balok. Kita coba klik palang 2 langsung, kita tanpa nge-close menu ini. Kemudian kita klik in point-nya, kita gerakkan lagi. Ya, 5 meter. Dan terakhir seperti itu. Dan kalau begitu pula dengan FZ, gaya lintangnya pun bisa kita tampilkan. Ya, demikian. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk latihan pertama ini. Selamat mencoba, semoga bisa mengulangi langkah-langkah yang dilakukan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.